Baik, Bapak Ibu masih ada waktu, masih ada 10 menit lagi lebih kurang. Oh, Pak Sanusi silakan. Mbak Tita tolong di unmute Pak Sanusinya. Ya, silakan Pak Sanusi. Nah, iya, inilah Pak Ustadz. Saya masih agak sukar menempatkan perasaan ini di dalam ruh, Pak. Seperti dalam surat As-Sajadah, ini kan Rasulullah kan sering membaca surat As-Sajadah tiap malam Jumat. Itu surat ke-9-nya kan summasawahu fihi ruhi. Di situ kan Allah sudah menempatkan ruh pada badan kita. Kemudian ada pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Nah, ini menempatkan ruh inilah sebetulnya perasaan tentang dekat kepada Allah itu yang sukar itu Pak Ustaz. Gimana caranya itu? Karena kita ya menempatkan itulah yang sebetulnya yang sukar. Iya. Iya, baik Pak Sanusi. Ini yang nanya ruhnya itu Pak. Barusan nanya itu ruhnya udah itu. Jadi ruhnya kayak gelisah ya. Ini gimana cara koneksinya nih? Padahal ayatnya mengatakan summa sawwahu. Setelah manusia diciptakan. Jadi kita ini ada dua sisi, dua dimensi. Ada dimensi fisik, itu surat As-Sajadah ayat 8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu kami ciptakan manusia, keturunannya Adam, dari saripati tanah. Nah, ini sisi dari saripati tanah yang diciptakan dari air hina. Ya. Nah, air yang hina itu sisi fisik kita. Sisi yang tampak dan bisa disentuh. Nah, ini sisi yang zahir, materi. Tapi kita punya sisi yang immateri. Summa sawwahu. Lalu dia menyempurnakan. Jadi kesempurnaan tubuh materi ini, diri kita yang materi, diri kita yang fisik. Itu kesempurnaannya pada apa? Pada tiupan yang maha sempurna, yaitu Allah. Maka wa nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah meniupkan sebagian dari rohnya. Nah, ini kata kunci, Pak. Kata tiup dan sebagian. Allah hembuskan, Allah tiupkan sebagian dari rohnya. Berarti sebagiannya lagi ada di badan kita, sebagiannya lagi ada di mana? Nah, ini kata kuncinya, Pak. Kira-kira di mana, Pak Sanusi? Ya Allah. Sebagiannya itu lagi, itu ada pada zatnya Allah. Ya Allah. Ya. Maka jalan pintas merasakan wujud Allah, merasakan ruh itu ada dalam diri. Jadi Bapak itu nggak usah belit-belit, sebenarnya kita dari dulu kan belit-belit nih ya. Saya sengaja muter-muter Bapak, ternyata Pak Sanusi nanya. Cara yang paling ringkas menuju Allah itu merasakan ruh. Kalau kita merasakan ruh, maka tidak ada lagi jalan berbelit menuju Allah. Rasakan ruh, terasalah Allah. Gitu. Jadi kalau nanti ditanya di alam kubur, Pak, siapa Robmu? Tinggal dijawab, roh itu apa? Allah adalah, Rob adalah yang menghembuskan nyawa, yang menghembuskan roh ke dalam badanku. Udah, itu nanti diingat-ingat itu, Pak, kalau masuk ke alam kubur. Kemudian Pak Ustadz, ya. Yang kedua, untuk kita mencintai Allah, kita harus juga merasakan cinta sekali kepada Rasulullah. Sallallahu. Itu surat Ali Imran 31 itu. Gimana merasakan itu juga? Kita itu jangan berbagi sebenarnya. Jadi bagaimana supaya menyatu antara dengan Allah dengan Rasul itu? Iya betul. Pintu menuju Allah cuma satu, Pak, yaitu pintunya Nabi.
Babu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau sehebat apapun orang di dunia cerita tentang Allah, kalau dia tidak ikut Rasulullah, batal semua ma'rifatnya, semua ilmunya. Nah, mengikut Nabi itu yang mana? Nah, mengikut Nabi itu ada dua, Pak. Ini yang dilupakan ustadz-ustadz di luar. Mengikuti kerasulan dan mengikuti kenabian. Kerasulan itu jatuhnya kepada diri yang zahir. Itu yang ayat Sajadah ayat 8 itu. Itu berlaku pada hukum zahir. Maka sholat itu sifatnya kan zahir. Ruku, sujud. Tapi yang Allah pandang yang mana? Si kolbunya, si ruhnya. Ruhnya bagaimana? Nah, inilah nubuah. Jadi, kalau sholat, fisik mengikuti kerasulan, kolbu ruhani mengikuti kenabian. Nah, sebanyak apa kita mengikuti kerohanian Nabi, sejauh itulah kita disebut sebagai ulama. Jadi walaupun Bapak Ibu ini bukan ulama dalam kategori sarjanawan, ilmuwan, cendekiawan, tapi bisa menjadi ulama dalam kualitas rohani. Itu bagaimana? Kolbunya, ruhaninya mengikuti Nabi sejauh mana? Sejauh itulah ruhnya bisa merasakan Allah. Jadi kalau orang-orang ahli kolbu itu nyebut Nabi itu babullah. Nabi itu gelarnya pintu menuju Allah. Dan Nabi mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi, tapi didhaifkan oleh orang-orang yang benci kepada Ali. Itu sebabnya nanti Bapak coba lihat, semua silsilah ilmu zikir, itu kalau nggak dari Abu Bakar, selebihnya dari Ali. Jadi tarekat, tasawuf, ilmu ma'rifat, itu semuanya yang bersanadnya kepada Ali. Sumbernya dari Ali. Tapi orang-orang yang tidak paham, ini dikira dari Syiah. Padahal nggak ada kaitannya. Mengidentikan Ali bin Abi Thalib dengan Syiah, itu adalah salah satu bentuk adab yang buruk kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kira-kira begitu, Pak. Mengenali dimensi zahir dan batin. Nah, nanti tinggal dilihat nih. Kita ngikutin Rasul, zahirnya kerasulan, namanya syariat. Batinnya masuk ke dalam nubuat, namanya ma'rifat. Nah, ini yang akan dibawa pulang, Pak. Yang syariat, kalau kita mati, dia mati udah. Kalau kita mati, dia ya ke tanah, ke tubuh, maka nggak wajib sholat. Tapi yang batin itu dia masih terus. Inilah yang Nabi SAW lihat ketika beliau lagi berisra. Nabi melihat Nabi Isa Nabi Musa sholat. Nabi Musa sholat itu sholat apa? Sholat ma'rifatnya. Ruhnya yang lagi sholat. Kira-kira begitu Pak Sanusi. Coba dirasakan aja itu. Terima kasih Pak. Iya sama. Alhamdulillah. Merasakan atau mempertahankan atau membina makrifat itu dengan apa Ustaz? Apa dengan zikir saja atau ada yang lain? Dengan dua hal Pak. Satu makrifat, mengenal, berpengetahuan. Satu dengan zikrullah, satu dengan mengingat, mengenang, mengulang-ulang. Ya, jadi nggak cukup dengan zikir. Kalau orang cuma zikir capek, nggak muncul cinta. Kita kalau mau cinta seseorang kan kita penasaran, mau cari tahu dia siapa. Seseorang nih, teman orang, kita senang dengan orang ini dan itu. Kita pengen tahu dia dari mana, orangnya sifatnya apa, namanya siapa. Sama. Saya berkeyakinan Bapak Ibu semua ini orang-orang yang cinta kepada Allah sehingga tertarik mengenal nama, tertarik mencari sifat, tertarik dengan semua itu. Ya. Ya semoga Allah terima cita kita Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kelihatannya waktu sudah berjalan terus dan sudah cukup panjang kita ngaji pagi ini. Mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bisa kita resapin yang di dalam dan kita bisa amalkan semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi hari Kamis depan dengan mengenal Allah melalui namanya Ustaz ya. Ya, itu udah masuk Asmaul Husna Pak nanti. Ya, masuk Asmaul Husna. Jadi kajian kita ke depan itu Asmaul Husna.
Ya. Baik. Berarti satu pertemuan mungkin 2 nama atau 1 nama bisa begitu. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.